Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tentang peraturan yang baru dikeluarkan oleh Pemprov DKI ya mengenai PSBB Jakarta yang berlaku hari ini. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 10 April. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat biar bisa mematuhi peraturan ini. Ini nggak semua saya bacakan ya. Kalau misalnya pengen membaca secara lengkap, itu udah ada kayaknya lampiran peraturannya di internet, sudah banyak yang upload juga. Silakan cari saja. Di sini saya akan bacakan beberapa saja yang ada di detik.com ya. Saya ambil berita ini dari detik.com artikelnya. Yang pertama itu adalah kaitannya dengan ojek online ya. Nah, di sini ditulis akhirnya ojek dilarang ngangkut penumpang. Nah, jadi Gubernur Anies Baswedan akhirnya memutuskan ojek tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang selama masa pembatasan sosial berskala besar. Jadi beliau berkata, peraturan gubernur rujuk pada peraturan Menteri Kesehatan, maka ojek boleh untuk barang tapi tidak untuk antarkan orang. Nah, ini untuk ojek online mungkin sudah tidak diperkenankan lagi ya untuk mengangkut orang. Mereka hanya diperkenankan untuk mengangkut barang. Bahkan saya tadi juga membaca ada peraturan tidak boleh berboncengan berdua ya untuk kendaraan pribadi bermotor atau motor ya. Tidak boleh bonceng berdua, harus sendiri. Nah, kemudian juga tadi saya lihat juga angkot itu atau angkutan kota ya, tidak boleh mengangkut lebih dari 50% daya tampungnya atau daya angkutnya. Jadi nggak boleh lebih dari 50%. Oke, dalam artikel ini disebutkan juga larangan makan di restoran harus dibawa pulang. Nah, ini. Jadi tidak boleh makan di restoran atau warung makan menjadi salah satu poin yang diatur dalam PSBB. Pembeli harus pulang. Bentar ya, saya matikan dulu nih. Oke. Pembeli harus membawa pulang atau diantarkan ke kediamannya. Jadi kalau misalnya kita beli makanan ke restoran atau ke warung makan misalnya ya, itu nggak boleh makan di tempat. Jadi harus kita bawa pulang ke rumah dibungkus. Nah, kata Pak Anies nih, beliau berkata, kemudian dalam sektor bahan makanan minuman, warung, restoran, dan rumah makan bisa tetap buka, tetapi tidak diizinkan untuk makan dan menyantap makanan di lokasi. Oke, intinya bukan menghentikan usaha rumah makannya ya, kata beliau nih, tapi menghentikan interaksi antar orang di rumah makan. Jadi untuk mengurangi interaksi ya, untuk mengurangi interaksi di restoran tersebut. Kemudian selanjutnya dalam artikel ini dituliskan juga, hotel di Jakarta harus mau terima tamu isolasi diri. Nah, ini untuk dunia perhotelan, industri perhotelan ya. Ada beberapa poin nih. Jadi saya bacakan saja. Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib A. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri. B. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar atau room service. C. meniadakan aktivitas dan atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel. Yang D. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak napas untuk masuk hotel. Dan yang E. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Ini yang dalam artikel ini yang terakhir, olahraga hanya boleh di sekitar rumah. Jadi olahraga menjadi salah satu aktivitas yang dikecualikan dalam pembatasan tempat dan fasilitas umum saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan. Namun olahraga ini dilakukan secara mandiri dan hanya dilakukan di sekitar rumah. Jadi nggak boleh kita ke taman atau ke tempat yang ramai. Jadi olahraga itu dilakukan di sekitar rumah saja.
Nah, itu adalah beberapa hal mengenai PSBB yang hari ini diterapkan di Jakarta. Selain itu juga saya lihat tadi wajib menggunakan masker ya, wajib menggunakan masker. Kemudian kalau nggak salah bajai juga tidak boleh mengangkut lebih dari satu penumpang. Nah, itu mungkin bisa dibaca-baca lebih lengkapnya di draft yang sudah di-share oleh Pemprov DKI mengenai peraturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang sudah banyak diupload di internet. Itu saja mungkin poin-poin yang bisa saya jelaskan. Mungkin banyak, ini tidak semua ya, masih banyak sebenarnya. Tapi ini yang mungkin banyak kita temukan atau bisa kita aplikasikan oleh masing-masing diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.